Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi filsafat, yaitu pertarungan aliran filsafat rasionalisme dan empirisme. Pertarungan aliran filsafat rasionalisme dan empirisme berasal dari kata bahasa Inggris rasionalis, dan menurut Edward tahun 1967 kata ini berasal dari bahasa Latin yang berarti akal. Lassey tahun 2000 menambahkan bahwa berdasarkan akal, katanya rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Kaum rasionalisme mulai dengan sebuah pertanyaan aksioma dasar yang dipakai membangun sistem pemikirannya, diturunkan dari ide yang menurut anggapannya adalah jelas, tegas, dan pasti dalam pemikiran manusia. Kaum rasionalis berdalil bahwa karena pikiran dapat memahami prinsip, maka prinsip itu ada artinya. Prinsip harus benar dan nyata. Pada abad ke-17 terdapat beberapa tokoh kenamaan rasionalis seperti Plato sebagai pelopornya yang disebut juga sebagai rasionalisme atau platonisme. René Descartes tahun 1590 sampai 1650 yang juga dinyatakan sebagai bapak filsafat modern. Selanjutnya, empirisme. Empirisme secara etimologi menurut Bagus tahun 2002 berasal dari kata bahasa Inggris empiris dan experience. Selanjutnya, secara terminologis terdapat beberapa definisi mengenai empirisme, di antaranya doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman, pandangan bahwa semua ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal. Kaum empiris juga cukup puas dengan mengembangkan sebuah sistem pengetahuan yang mempunyai peluang besar untuk benar. Meskipun kepastian mutlak tidak akan pernah dapat dijamin, kaum empiris memegang teguh pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh lewat pengalaman. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi yang berjudul konsep akal dan hati. Pada umumnya, banyak orang menganggap bahwa hati adalah tempat atau lokus di mana perasaan, keinginan, emosi seseorang berada. Adapun letak hati dalam susunan fisiologis manusia ada di dalam dada. Sedangkan akal adalah lokus pusat berpikir manusia yang letaknya ada di kepala. Anggapan ini mungkin yang selama ini kita terima turun-temurun dari generasi ke generasi tanpa pernah kita kaji kembali kebenarannya. Saya sendiri semula mengamini saja pendapat umum ini. Sampai suatu saat saya menyadari bahwa sebenarnya hati dan akal pada dasarnya bukanlah suatu entitas yang bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam Islam, Profesor Harun Nasution mengemukakan bahwa temuan yang sangat menarik mengenai akal dan hati ini. Hati dalam bahasa Al-Quran disebut dengan kolbu, sedangkan akal disebut beberapa kali dalam Al-Quran dalam bentuk kata kerja atau fi'il, seperti ya'kilun dan ta'kilun. Menurut Profesor Harun Nasution, Al-Quran tidak pernah menyebut kata ak dalam posisinya sebagai kata benda atau isim. Beda dengan hati yang disebut Al-Quran dalam kapasitasnya sebagai kata benda atau isis. Al-Quran juga menyebutkan bahwa relasi antara hati dan akal tidak dapat dipisahkan. Kolbu atau qalb dalam perspektif Al-Quran merupakan lokus pahaman manusia, disebut dengan kalimat lahum qulubun la yafqahun. Setelah hal ini kita pahami, masih ada yang perlu kita perjelas lagi, yaitu masalah terkait mengapa selama ini masyarakat umum
menganggap bahwa aktivitas berpikir manusia merupakan peran akal dan peran hati, dikesampingkan hanya sebagai tempat emosi atau perasaan berasal. Pertanyaan ini dijawab dengan sangat baik oleh Profesor Tashiko Izusu, pakar linguistik bahasa Al-Quran asal Jepang. Ini menyatakan bahwa ketika pengaruh filsafat Yunani masuk dalam perbendaharaan ke ilmuwan Islam, dalam hal ini ilmu kalam dan filsafat Islam, para cendekiawan masa silam mengidentikan akal dengan nous yang dalam filsafat Yunani dianggap sebagai pusat daya pikir dalam jiwa manusia. Sejak saat itulah mulai dipahami bahwa pikiran itu merupakan kerja dari akal. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.